Izin share Ya. screen ya, Ibu. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Ibu Widianti Rahayu, selaku dosen pengampu mata kuliah statistik non-parametrik, dan teman-teman semuanya. Jadi pada hari ini kita akan melanjutkan presentasi mengenai uji runtun yang akan dipresentasikan oleh Yasmin Skarpinilih dengan NIM tertera dan Latifah Melaningrum dengan NIM tertera. Di sini yang akan kita bahas mengenai uji runtun ada function and rasional, metodenya, prosedur, small sample, dan large sample. Oke, yang pertama ada rantes atau uji runtun merupakan salah satu uji statistik non-parametrik untuk satu sampel. Uji runtun digunakan untuk data berbentuk ordinal atau memiliki urutan peringkat. Rantes atau uji runtun dilakukan untuk menguji signifikansi keacakan atau randomness populasi yang berasal dari data hasil pengamatan melalui data sampel. Uji runtun dapat digunakan untuk memutuskan apakah suatu kumpulan data berasal dari proses acak atau tidak. Pengamatan terhadap data dilakukan dengan mengukur banyaknya run dalam suatu kejadian. Boleh di next? Oke, susunan atau urutan menurut kelompok observasi menjadi acuan utama dalam menggunakan uji runtun. Run merupakan urutan label atau lambang yang sama dalam data hasil penarikan sampel. Langkah pertama dalam uji runtun adalah menghitung banyaknya run atau runtun dalam urutan data. Formulasi run didefinisikan harus menghasilkan urutan nilai yang dikotomis atau data yang hanya punya dua kemungkinan atau dua kategori. Misalkan, serangkaian 20 lemparan koin mungkin menghasilkan urutan angka atau dilambangkan dengan A besar dan gambar dilambangkan dengan G besar sebagai berikut. Bisa dilihat banyaknya run itu untuk susunan ini adalah 9 dengan 12 angka dan 8 gambar dalam urutan tersebut, di mana untuk run pertama terdiri dari 2A dan run kedua terdiri dari 2G, run ketiga terdiri dari 1A, run keempat terdiri dari 1G, run kelima terdiri dari 4A, run keenam terdiri dari 1G, run ketujuh terdiri dari 2A, run ke-8 terdiri dari 4G, dan run ke-9 terdiri dari 3A. Boleh di next. Nah, namun bisa kita perhatikan pada ilustrasi di samping bahwa kalau run yang terlalu sedikit pada satu run di atas, itu tidak bersifat acak karena memiliki pola yang mudah dan kurangnya independensi. Dan sebaliknya, ketika run yang terlalu banyak dalam suatu kelompok populasi juga bersifat tidak acak. Bisa dilihat di 10 run, itu dia polanya GA, 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 dan GA. Itu tidak acak karena memiliki pola yang siklis dan sistematis. Boleh di next? Dan selanjutnya untuk metodenya, di sini misalkan N1 sama dengan jumlah elemen dari satu jenis dan N2 sama dengan jumlah elemen dari jenis yang lain. Artinya N1 mungkin jumlah sisi kepala dan N2 jumlah sisi ekor atau N1 mungkin jumlah sisi positif dan N2 jumlah sisi negatif. Jadi N1 dan N2 itu adalah dua jenis yang berbeda. N besar sama dengan jumlah total kejadian yang diamati. N1 ditambah N2. Jadi N1 ditambah N2 itu sama dengan N besar. Untuk menggunakan uji coba satu sampel, pertama-tama kita amati N1 dan N2 kejadian dalam urutan terjadinya dan tentukan nilai R-nya atau jumlah cobaannya. Nah, kemudian prosedurnya yang pertama itu kita merumuskan hipotesisnya.
H0 itu adalah urutan dari data yang dihasilkan secara acak. Sedangkan H1 adalah urutan dari data tidak dihasilkan secara acak. Kemudian kita tentukan taraf nyatanya atau alfanya. Ini biasanya diketahui di soal. Kemudian kita hitung uji statistiknya. Untuk sampel yang kecil, jadi di sini ada dua sampel, sampel kecil dan sampel besar. Untuk sampel kecil itu, ketika N1 ditambah N2-nya kurang dari sama dengan 20. Ini kita gunakan banyaknya run dan tabel run. Sedangkan kalau untuk sampel besar, di mana N1 dan N2-nya ketika dijumlahkan lebih dari 20, ini kita gunakan pendekatan distribusi normal baku Z dengan rumus sebagai berikut. Jadi pertama kita cari dulu simpangan bakunya. Di sini rumusnya sigma R sama dengan akar 2 dikali N1 dikali N2, kemudian dikalikan dengan 2 dikali N1 dikali N2 dikurang N1 dikurang N2. Dibagi N1 ditambah N2 kuadrat dikalikan dengan N1 ditambah N2 dikurang 1. Kemudian kita cari rata-ratanya, mu R sama dengan 2 dikali N1 dikali N2 dibagi N1 ditambah N2 ditambah 1. Setelah itu baru kita cari statistik ujinya. Z sama dengan R dikurang mu R per sigma R. Setelah itu daerah kritisnya. Untuk sampel kecil yang di mana tadi N1 ditambah N2-nya kurang dari sama dengan 20, kita gunakan tabel run. Lalu kita bandingkan nilai run hitungnya dengan nilai run tabel. Nah, di sini untuk RA dan RB, RA itu adalah untuk batas atas dan RB itu untuk batas bawah. RA itu harus lebih besar dari RB. Maka data dapat disebut acak apabila R-nya itu, run-nya itu ada di antara RB dan RA. Itu baru data disebut acak. Kemudian data tidak bersifat acak jika nilai R-nya berada di luar rentang tersebut. Untuk sampel besar, N1 ditambah N2 lebih dari 20, ini kita gunakan Z1 dikurang alfa per 2. Lalu kita uji dua sisi. Untuk keputusannya, untuk sampel kecil, ini tolak H0 jika R kurang dari sama dengan RB atau R lebih dari sama dengan RA. Jika R-nya ada di antara RB dan RA, maka terima H0. Untuk sampel besar, tolak H0 jika Z hitungnya lebih besar dari Z1 dikurang alfa per 2. Nah, kesimpulannya, jika H0 ditolak, maka belum cukup bukti untuk mengklaim bahwa urutan dari data dihasilkan secara acak, serta sebaliknya. Di sini kita lihat contoh dari yang small sample. Small sample itu kan tadi N1 ditambah N2-nya kurang dari sama dengan 20 ya. Suatu stasiun kerja pengisian bahan bakar ke tangki traktor untuk pengujian. Dari 15 traktor yang diambil sampel, ternyata volume bahan bakar dalam tangki adalah sebagai berikut. Satuannya liter ya. Di sini ada traktor 1 sampai traktor 15 dengan isi tangki yang tertera di tabel. Apakah perbedaan output yang terjadi pada stasiun kerja pengisian bahan bakar berdasarkan sampel di atas terjadi secara random? Gunakan taraf nyata signifikan level alfanya itu 5%. Jadi kita disuruh mencari tahu apakah outputnya ini random atau tidak, acak atau tidak. Yang pertama, kita menentukan hipotesisnya. Tadi kalau untuk H0 itu adalah secara acak ya. Jadi perbedaan output stasiun kerja terjadi secara acak. H1-nya perbedaan output stasiun kerja tidak acak. Kemudian kita menentukan taraf nyata dan statistik ujinya. Dari taraf nyatanya sudah diketahui di soal, alfanya sama dengan 5%. Kemudian statistik uji R. Kita gunakan taberan, karena ini kan untuk small sample. Nah, bisa dilihatnya dari mana? Tadi di sini kita mengetahui traktornya itu 1 sampai 15 dengan isi tangkinya yang tertera ya. Tapi ini isi tangkinya kan belum kita kelompokkan. Kita belum tahu N1 dan N2-nya berapa. Jadi untuk mengetahui N1 dan N2-nya, itu kita cari dulu median dari isi tangki ini. Jadi nanti ini isi tangkinya 3,6 sampai 4,1 itu kita blok, kemudian kita transpose, dan kita urutkan dari yang terkecil hingga yang terbesar. Maka didapat nanti tabel yang eh, vertikal seperti ini. Kemudian kita cari mediannya. Karena di sini datanya itu ada 15, berarti mediannya yang di tengah-tengah ya. Di
ke 8 di sini, mediannya 3,9. Nah, kemudian kita kelompokkan kalau dia di bawah median itu negatif, kalau di atas median itu positif. Nah, kemudian berarti untuk yang di bawah median itu ada 6, kan 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sebentar. Oh, salah ini. Maaf, kalau untuk di bawah median itu benar negatif, tapi untuk N1-nya itu berarti yang di atas median, karena dia ada 6 ya, 4, 4, 4,1, 4,1, 4,1, dan 4,2. Jadi yang di atas median itu untuk N1, di bawah median itu untuk N2, jumlahnya 7. Kemudian untuk mediannya itu 3,9. Nah, yang sama dengan median, angka yang sama dengan median itu tidak kita masukkan ke N1 ataupun N2. Jadi kita dapat ya N1-nya itu 6, N2-nya itu 7 berdasarkan pengelompokan di atas dan di bawah median. Kemudian setelah itu tadi yang di bawah median kita tandai dengan negatif. Jadi ini 3,6 jenisnya negatif itu ya. 4,1 karena dia di atas median positif. Sampai seterusnya. Kemudian setelah itu kita menentukan daerah kritis ya. Di sini kan tadi udah ada kita kasih tahu ya kalau 3,6 itu negatif, kalau di atas 3,9 itu positif. Jadi ini kita bisa hitung runnya. Run pertama itu satu negatif, run kedua itu satu positif, run ketiga itu berarti 4 negatif, run kelima itu satu positif, run keenam itu satu negatif, run ketujuh itu di sini dua positif, run ke bentar, satu, dua, tiga, empat, lima, enam. Ya, run ketujuh itu satu negatif, run ke-8 itu dua positif gitu ya. Jadi di total itu ada R-nya itu sama dengan 8. Kemudian setelah itu kita cari nih untuk keputusannya tadi. Nah, kita mencarinya itu bisa dari tabel run. Jadi tabel run itu di sini ada eh, M sama N. M itu untuk N1, N itu untuk N2. Tadi diketahuinya kan N1-nya itu 6, kemudian N2-nya itu 7. Berarti M-nya itu 6, N-nya itu 7. Nah, kalau ini kita tarik garis kan akan bertemu di 3 sama 12 ya. Nah, 3 sama 12 ini itu adalah RA dan RB-nya. Karena tadi di awal sudah dikasih tahu kalau RA itu harus lebih besar daripada RB, berarti yang kita pilih RA-nya itu adalah yang 12-nya, RB-nya itu yang 3. Itu, jadi di sini 3, di sini 12. Nah, tadi kan kalau run-nya itu ada di antara batas atas dan batas bawah, maka dia datanya itu random atau acak. Sedangkan kalau ada di luar RB dan RA, maka dia tidak random. Run yang tadi kita dapat itu kan 8 ya. Berarti 8 itu ada di antara 3 dan 12. Maka keputusannya itu gagal menolak H0 atau kita terima H0. Jadi acak gitu. Maka kesimpulannya karena R-nya sama dengan 8, ada di antara batas bawah kritis dan batas atas, maka tidak cukup bukti untuk menolak H0, yang berarti perbedaan output stasiun kerja terjadi secara acak atau random. Oke, selanjutnya ada untuk large sample atau untuk N1 ditambah N2 lebih dari 20. Seorang peneliti ingin mengetahui apakah pengaturan antrian pria dan wanita di depan box pembelian tiket teater terjadi secara acak atau tidak dengan tingkat signifikansi 5%. Data diperoleh dengan melakukan hitung jenis kelamin dari urutan 50 orang yang menuju box pembelian tiket. Urutan dari 30 pria atau dilambangkan dengan P besar dan 20 wanita dilambangkan dengan W besar adalah sebagai berikut. Boleh di next. Oke, untuk langkah pertama itu kita menentukan hipotesis. Untuk H0-nya itu urutan pria dan wanita dalam antrian bersifat random. H1 urutan pria dan wanita dalam antrian tidak random. Kemudian di sini kita tentukan banyak runtunnya. Nah, pada gambar udah terlihat bahwa banyak runtun atau R-nya itu sama dengan 35.
dengan jumlah pria N1-nya sama dengan 30, jumlah wanita N2 sama dengan 20 dengan tingkat signifikansi alfa sama dengan 5% atau 0,05. Selanjutnya menentukan statistik uji. Yang pertama kita tentukan dulu mu R itu sama dengan 2 dikali N1 dikali N2 dibagi N1 ditambah N2, kemudian ditambahkan 1. Itu sama dengan 1200 dibagi 50, kemudian ditambah 1, itu hasilnya mu R-nya 25. Kemudian selanjutnya kita tentukan sigma R, itu sama dengan akar 2 dikali N1 dikali N2 kemudian dikalikan 2 N1 N2 dikurang N1 dikurang N2 dibagi N1 ditambah N2 kuadrat dikalikan N1 ditambah N2 dikurang 1. Itu sama dengan akar dari 1.380.000 dibagi 122.500 atau setara dengan 3,35564. Kemudian selanjutnya kita cari Z hitung, itu sama dengan R dikurang mu R dibagi sigma R, sama dengan 35 dikurang 25 dibagi 3,3564. Itu sama dengan 2,98. Oke, next. Nah, selanjutnya kita menentukan daerah kritis dengan uji dua arah, di mana nanti hasilnya itu kalau dia lebih dari maka tolak. Nah, di sini ada tingkat signifikannya yaitu 0,05. Kemudian kita cari daerah kritisnya Z1 dikurang alfa dibagi 2. Yaitu Z1 dikurang 0,05 dibagi 2. Sama dengan Z1 dikurang 0,025 atau sama dengan Z 0,975. Nah, kita bisa cari nilai Z 0,975 itu pada tabel distribusi normal baku Z. Nah, ini sudah ada di lingkaran warna merah. Berarti ini 0,975. Nah, untuk menarik nilai ZA dan ZB itu kita lihat bahwa 0,975 ini berada di 1,9 dan Z yang atasnya 0,06. Jadi 1,9 ditambah 0,06. Sehingga ZA-nya ini yang sebelah kanan itu 1,96 dan ZB-nya itu minus 1,96. Maka di sini ada karena Z hitung lebih dari Z1 dikurang alfa per 2, sehingga 2,98 tadi Z hitung lebih dari 1,96, maka kesimpulannya tolak H0. Dengan tingkat signifikansi 5% dapat disimpulkan bahwa urutan pria dan wanita dalam antrian itu tidak acak. Nah, selanjutnya di sini ada tabel rantes. Ini linknya bisa dipencet, nanti ada tabel untuk rantes dan tabel distribusi normal baku Z. Oke, mungkin sekian pemaparan yang dapat kelompok 19 sampaikan. Apakah dari Ibu ada tambahan atau dari teman-teman ada pertanyaan? Terima kasih kelompok 19. Iya, mungkin dari teman-temannya ada pertanyaan dari yang sudah dijelaskan tadi, ada yang belum jelas, mungkin silakan ditanyakan. Ini sudah jelas semua ya, mungkin ya. Jadi kelompok 19 sudah Eh, menjelaskan dengan cukup baik. Atau ada yang mau bertanya, silakan. Ada Ibu, ada 4 orang di sini yang raise hand. Oh iya, silakan. Iya, boleh dari Dwi dulu. Oke, terima kasih kelompok izin bertanya. Tolong dijelaskan lebih detail bagaimana cara menentukan nilai R dalam urutan data yang panjang dan kompleks, serta apakah ada kendala yang dihadapi saat menerapkan uji runtun tersebut. Terima kasih. Terima kasih Dwi. Ini pertanyaannya kita tampung dulu ya. Untuk Rida boleh disampaikan. Terima kasih banyak kelompok. Sebenarnya mau nanya aja, kenapa sih kita perlu gunain uji runtun daripada uji parametrik lainnya dalam uji keacakan data? Terus dalam situasi
seperti apa sih uji runtun itu jadi pilihan yang terbaik? Terima kasih banyak kelompok. Oke, selanjutnya boleh Arianti disampaikan. Oke, makasih kelompok. Izin bertanya, kira-kira langkah apa yang diambil jika data yang diberikan belum ada pengelompokannya atau urutannya? Serta apakah ada cara untuk mengantisipasi pengambilan data yang tidak acak? Terima kasih kelompok. Sama-sama. Lanjut yang terakhir kali ya, Leskia boleh disampaikan. Oke, terima kasih kelompok. Izin bertanya, uji runtun ini tuh berlaku untuk data kuantitatif, kualitatif, atau hanya salah satunya saja? Ya, terima kasih kelompok. Oke, Terima terima kasih kasih dari untuk empat empat penanya penanya. tadi. Silakan untuk kelompok 19 menjawab pertanyaan dari teman-temannya. Ya, silakan dijawab. Oke, Ibu. Saya izin jawab pertanyaan dari Leskia. Eh, Tadi pertanyaannya uji runtun ini berlaku untuk data kuantitatif, kualitatif, atau hanya salah satunya saja? Untuk jawabannya, uji rantes ini bisa berlaku untuk data kuantitatif dan data kualitatif, di mana kalau misalkan nanti data kualitatif itu datanya harus memiliki urutan seperti yang tadi sudah dijelaskan pada contoh large sample. Seperti itu. Oke, terima kasih kelompok sudah terjawab. Oke, sama-sama Leski. Ya, untuk Dwi tadi ini ya dijelaskan lebih detail gimana caranya menentukan R dalam urutan data yang panjang dan kompleks serta kendala apa yang mungkin dihadapi saat menerapkan uji runtun pada data real life yang tidak dikotomi secara alami. Jadi kalau misalkan nilai R-nya itu panjang, itu kita bisa pakai cara yang kayak tadi, yang kuantitatif. Biasanya itu kalau kalau cara kalau kuantitatif itu kan angka-angka ya, jadi bisa kita cari mediannya itu bisa pakai Excel supaya lebih mudah gitu. Jadi bisa kita cari dengan itu. Kalau bentuknya kualitatif itu kan nggak bisa kita cari mediannya ya, karena kualitatif itu kan biasanya kayak laki-laki, perempuan gitu, atau ya tidak itu apa namanya N1 N2-nya kan seperti itu gitu. Kemudian kendala saat menerapkan uji runtun pada data real life. Kalau misalkan datanya itu tidak dikonversi secara alami, misalnya data tinggi badan, suhu gitu, itu semuanya kontinu, bukan biner. Jadi solusinya itu kita perlu mengkategorikan dulu dari data-data tersebut. Kayak misalkan eh, data tinggi badan itu misalkan lebih dari 150, itu kita anggap N1, nanti kurang dari 150 cm itu kita anggap N2 gitu. Jadi perlu kita kategorikan, karena kan uji runtun ini perlu ada dua jenis yang berbeda gitu ya. Kemudian kalau kendalanya itu kalau misalkan jumlah datanya itu nggak seimbang, misalkan terlalu banyak positifnya dibandingkan negatifnya, misalkan 90% itu wanita, kemudian 10%-nya itu laki-laki. Nah, itu kan menyebabkan uji runtun ini jadi kayak kurang sensitif gitu loh, nggak seimbang nilai R-nya. Kemudian kalau ukuran sampelnya terlalu kecil, jadi kalau datanya itu terlalu sedikit, itu juga eh, uji runtunnya hasilnya itu tidak signifikan secara statistik. Itu kendala-kendalanya. Untuk Oke, jawabannya terima kasih. menurut Dwi, oke, Oke, terima cukup kasih ya. kelompok. Ya. Kemudian untuk pertanyaan Arianti ya. Arianti pertanyaannya, langkah apa yang diambil jika data yang diberikan belum ada pengelompokannya atau urutannya? Serta apakah ada cara untuk mengantisipasi pengambilan data yang tidak acak? Sama kayak jawaban Dwi tadi, kalau datanya itu belum dikelompokkan, kita bisa cari pakai median. Itu biasanya data yang belum dikelompokkan itu kan data kuantitatif. Sama kayak yang small sample tadi, itu kita cari mediannya. Supaya kita bisa membedakan dua jenis yang berbeda gitu. Kalau misalkan untuk
kualitatif itu biasanya sudah diketahui dua jenis yang berbedanya itu apa. Kalau kuantitatif itu kan angka-angka, jadi kita bingung ya mana jenisnya yang berbeda gitu. Jadi bisa pakai median untuk mencari tahu mana N1, N2-nya itu berapa gitu jumlahnya. Kemudian, apakah ada cara untuk mengantisipasi pengambilan data yang tidak acak? Menurut kami, nggak bisa diantisipasi ya, karena kan data yang kita punya itu kan nanti kayak gini, ini kan berdasarkan fakta yang ada gitu, maksudnya berdasarkan data yang emang sudah ada gitu. Kemudian kita tujuan dari ujian ini mau tahu data ini tuh acak atau tidak gitu. Jadi menurut kelompok kami tidak bisa diantisipasi pengambilan data yang tidak acaknya itu gimana, karena justru itu yang mau kita tahu data ini tuh acak atau tidak. Seperti itu Arianti. Apakah cukup menjawab? Selain pakai median tadi bisa pakai yang lain nggak kelompok Eh, di kelompok bisa. ini? Setahu kami bisa bisa pakai median, bisa pakai rata-rata itu eh, sesuai dengan kebutuhannya aja. Kalau bisa pakai median, pakai median. Karena kan ini biasanya dibutuhkan hanya untuk data yang kuantitatif ya. Seperti itu. Oke, sudah cukup menjawab. Terima kasih kelompok. Dan sama-sama. Oke, selanjutnya untuk pertanyaan terakhir dari Rida, itu tadi pertanyaannya, mengapa kita perlu menggunakan uji runtun daripada uji parametrik lain dalam menguji keacakan data? Kemudian dalam situasi seperti apa uji runtun menjadi pilihan terbaik? Nah, kenapa kita perlu menggunakan uji runtun daripada uji parametrik? Itu alasannya yang pertama, untuk uji runtun itu tidak butuh asumsi distribusi normal, sedangkan untuk uji parametrik itu butuh asumsi distribusi normal. Kemudian untuk uji runtun itu cocok untuk data ordinal dan kategori seperti yang sudah dijelaskan tadi. Nah, kalau misalkan untuk uji parametrik itu biasanya untuk data yang kuantitatif. Kemudian untuk uji runtun juga biasanya fokusnya pada urutan atau pola kemunculan nilai, seperti tadi yang udah dijelasin pada large sample. Terus kalau misalkan uji parametrik itu tidak fokus pada nilai rata-rata, varians, dan lainnya. Kemudian yang terakhir itu emang uji runtun itu digunakan untuk menguji keacakan, sedangkan kalau uji parametrik itu biasanya untuk menguji perbedaan rata-rata atau hubungan antar variabel. Kemudian untuk situasi seperti apa yang cocok untuk uji runtun menjadi pilihan terbaik itu yang pertama, kita udah pasti ingin mengecek apakah data itu acak atau ada pola tersembunyi di dalamnya. Kemudian yang kedua itu ketika datanya berbentuk ordinal seperti skala kepuasan, puas atau tidak, kemudian hasil pemeriksaan lab seperti positif atau negatif, dan tadi seperti large sample juga itu ada pria dan wanita. Kemudian yang ketiga, itu ketika datanya disusun berdasarkan urutan waktu atau pengambilannya. Dan yang keempat, memvalidasi hasil percobaan atau survei. Seperti itu, Rida. Baik, terima kasih banyak, Yasmin. Sangat Oke, menjawab. sama. Untuk keempat pertanyaannya sudah terjawab, Ya. Ibu. Apakah ada Udah ya? tambahan? Ya. Oke, sudah terjawab semua dari keempat pertanyaan itu. Mungkin eh, dari Ibu menambahkan sedikit ya, kalau misalkan ujian ini digunakan pada apa sih? Pada proses apa gitu? Untuk menguji apa, pada proses apa dalam pengujian hipotesis. Kan di sini pengujian hipotesis ya tadi ya. Nah, ujian ini digunakan pada tahapan di mana gitu. Untuk menurut kelompok kami mungkin pada bagian uji asumsi atau keacakan data ya, Bu.
sebelum uji parametrik atau non parametrik? Nggak bisa. Jadi ketika mengambil sampel, itu diuji dulu apakah sampelnya itu acak atau tidak. Karena eh, dalam pengambilan sampel dari satu populasi, itu diperlukan asumsi-asumsi juga. Misalkan sampelnya harus acak gitu. Nah, di sini uji RAN itu untuk menguji keacakan itu. Jadi berbeda dengan uji sebelumnya, kita seperti uji binomial, uji J-square, dan uji Kolmogorov itu untuk menguji kesamaan suatu sampel dengan suatu distribusi. Kalau di sini untuk menguji proses sebelum itu, jadi asumsi keacakan dari sampel yang kita ambil itu. Oke, mungkin itu tambahan dari Ibu. Terima kasih untuk kelompok 19 presentasinya. Silakan ditutup. Baik, terima kasih untuk teman-teman dan untuk Ibu Widianti Rahayu yang telah menambahkan kekurangannya. Kami mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya izin stop Assalamualaikum share. warahmatullahi wabarakatuh. Berikutnya kelompok berapa yang akan presentasi? Kelompok 5, Ibu. Oh ya, silakan. Izin share screen ya, Ibu. Ya, Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Rahayu beserta teman-teman yang sudah memberikan waktu dan kesempatannya kepada kelompok kami untuk mempresentasikan materi mengenai uji median. Untuk anggota kelompok kami ada saya sendiri, Citra Salsabila dengan akhiran NIM 015, ada Dika Apriani dengan akhiran NIM 024. Boleh di next. Kami di sini akan membahas mengenai ada pengantar, hipotesis uji median, lalu prosedur uji median, dan contoh soalnya. Di next. Nah, untuk pengantar, di sini uji median adalah suatu prosedur untuk menguji apakah dua kelompok independen memiliki perbedaan dalam tendensi sentral. Lebih tepatnya, uji median ini memberikan informasi mengenai kemungkinan apakah dua kelompok independen ini berasal dari populasi dengan median yang sama. Uji ini dapat digunakan kapan saja nilai-nilai atau skor dari kedua kelompok berada setidaknya dalam skala ordinal. Nah, lalu biasanya kita akan menentukan dahulu hipotesis. Hipotesis 0 atau H0 menyatakan bahwa kedua kelompok berasal dari populasi dengan median yang sama. Artinya median 1 sama dengan median 2. Dan untuk hipotesis alternatif atau H1 itu dapat menyatakan median salah satu populasi berbeda dari yang lain atau uji dua arah, atau bahwa median salah satu populasi lebih tinggi daripada yang lain atau uji satu arah, di mana median satu bisa kurang dari atau lebih dari median 2.
Untuk prosedur uji median, jadi pengujian didasarkan pada media dari sampel yang diambil secara random. Jika tes Fisher digunakan untuk sampel kecil dan tes C kuadrat untuk data besar, maka tes median atau uji median ini digunakan untuk sampel antara si Fisher sama C kuadrat. Untuk menggunakan uji median, langkah-langkah yang diperlukan, pertama, kita menentukan nilai median dari gabungan dua kelompok. Lalu setelah kita menentukan nilai median dari kedua kelompok, kita bagi kedua set skor menjadi dua bagian berdasarkan median gabungan tersebut, dan kemudian menyusun data tersebut ke dalam tabel ukuran 2x2. Nah, di sini kelompoknya kita bagi menjadi di atas median gabungan dan di bawah median gabungan. Lalu ada dua kelompok. Untuk kolomnya, kelompok 1A plus C itu sama dengan nilai N1. Untuk kolom 2, B plus untuk N2. Untuk baris 1, itu jumlah antara kelompok A tambah kelompok 1 tambah kelompok 2, yaitu A plus B. Untuk baris kedua, C plus D. Dan di mana untuk jumlah nilainya harus sama. Di mana A di sini banyak kasus kelompok 1 di atas median gabungan, setengah dari N1. Lalu yang B banyak kasus kelompok 2 di atas median gabung, setengah N2. Yang C banyak kasus kelompok 1 di bawah median gabung, D itu banyak kasus kelompok 2 di bawah median gabung. Dari hasil tabel tersebut, jika A adalah jumlah kasus dalam kelompok 1 yang berada di atas median gabungan, dan B tadi adalah jumlah kasus dalam kelompok 2 yang juga berada di atas median gabungan. Maka distribusi sampel dari A dan B itu di bawah hipotesis 0 dan disebut distribusi hipergeometrik. Untuk rumusnya seperti di bawah ini. Lalu yang ketiga, pilih uji statistik berdasarkan ukuran sampel. Ketika menganalisis data yang dibagi berdasarkan median, peneliti sebaiknya mempertimbangkan hal-hal berikut dalam memilih antara uji Fisher dan uji X kuadrat. Hal yang harus dipertimbangkan, hal pertama yaitu jika N1 plus N2 lebih dari 40, gunakan uji X kuadrat yang dikoreksi untuk kontinuitas. Untuk hal kedua, jika N1 plus N2 antara 20 dan 40 dan tidak ada sel yang memiliki frekuensi harapan kurang dari 5, gunakan X kuadrat yang dikoreksi untuk kontinuitas. Jika frekuensi harapan terkecil kurang dari 5, maka menggunakan uji Fisher. Lalu hal yang harus ditimbangkan, hal yang ketiga yaitu jika N1 ditambah N2 kurang dari 20, maka menggunakan uji Fisher. Lalu yang keempat, jika P yang dihasilkan oleh pengujian tersebut lebih kecil atau sama dengan dari A, maka tolak H0. Jika jumlah total kasus dalam kedua kelompok N1 plus N2 itu kecil, maka uji Fisher dapat digunakan untuk menguji H0. Jika jumlah total kasus cukup besar, maka uji X kuadrat dengan derajat kebebasan DF sama dengan 1 dapat digunakan untuk menguji H0. Untuk statistik uji chi-square, itu rumusnya seperti bawah ini. Jika p-value lebih kecil atau sama dengan alfa atau nilai x kuadrat lebih besar atau sama dengan x kuadrat alfa, 1, maka keputusannya adalah tolak H0. Lalu ada penanganan data di median gabungan. Satu kesulitan yang mungkin muncul dalam perhitungan uji median adalah beberapa skor mungkin tepat berada di median gabungan. Jika hal ini terjadi, peneliti memiliki dua pilihan, yaitu pilihan yang pertama, jika N1 plus N2 cukup besar dan hanya sedikit skor yang jatuh tepat di median gabungan, maka skor-skor tersebut boleh diabaikan dari analisis.
Pilihan yang kedua, yaitu kelompok-kelompok dapat dikategorikan sebagai skor yang melebihi median dan yang tidak melebihi median. Dalam hal ini, skor-skor yang bermasalah tersebut akan dimasukkan dalam kategori kedua. Lalu, ada contoh soal yang pertama. Jika ada soal, seorang peneliti ingin mengetahui apakah terdapat perbedaan tendensi sentral atau median antara skor matematika siswa dari dua sekolah berbeda, yaitu ada sekolah A dan sekolah B. Untuk datanya sendiri, sekolah A, nilai matematikanya ada 65, 70, 75, 80, dan 85. Untuk sekolah B sendiri, nilai matematikanya yaitu 55, 60, 65, 75, dan 95. Nah, untuk penyelesaiannya, pertama, gabungkan semua data dan tentukan median gabungan. Nah, di sini kita menggabungkan nilai-nilainya, diurutkan dari terkecil sampai terbesar. Karena total datanya ini ada 10, maka mediannya adalah rata-rata dari data kelima dan keenam. Jadi media gabungannya yaitu 70 ditambah 75 lalu dibagi 2 yaitu hasilnya 72,5. Untuk penyelesaian selanjutnya, tadi buat tabel 2 kali 2 dengan kriteria berikut. Kriteria yang pertama itu di bawah median gabungan. Kriteria kedua di atas median gabungan. Nah, ini dibuat tabel sekolah terlebih kecil atau sama dengan 72,5 dan lebih besar 72,5. Lalu totalnya berapa? Ini yang lebih kecil dari 72,5 di sekolah A itu ada 2, yaitu nilai 65 sama 70. Jadinya kotak di sini itu 2. Lalu sisanya yang lebih besar dari 72,5 itu 3, lalu totalnya 5. Begitupun dengan sekolah B. Nah, untuk total sendiri dijumlahkan dari atas dijumlahkan A plus B ditambah C plus D. Itu 5 sama 5 jadi hasilnya 10. Untuk selanjutnya yaitu melakukan uji statistik menggunakan uji C kuadrat atau X kuadrat untuk tabel 2 kali 2. Menggunakan rumus seperti berikut. Lalu hasilnya 10 dikali min 5 dikuadratkan, dibagi 5 kali 5 dikali 5 dikali 5 sama dengan 250 dibagi 625 sama dengan 0,4. Lalu menguji signifikansi. Derajat kebebasannya yaitu 2 min 1 dikali 2 min 1 sama dengan 1. Gunakan alfanya itu 0,005, nilai kritis X kuadrat 1 sama dengan 3,841. Karena 0,4 lebih kecil dari 3,841, maka gagal tolak H0. Jadi kesimpulannya tidak terdapat cukup bukti untuk menyatakan bahwa median skor matematika antara siswa dari sekolah A dan sekolah B berbeda secara signifikan. Dengan kata lain, median keduanya bisa jadi berasal dari populasi yang sama. Baik, di sini untuk contoh soal 2, itu ketika nanti kita punya data, kalau tadi kita datanya ada 10, di sini ada seorang peneliti pendidikan ingin mempelajari apakah ada hubungan antara tingkat pendidikan ibu dengan banyaknya kunjungan ke anak sekolah. Nah, diambil sampel secara random sebanyak 10% dari 440 anak yang terdaftar di sekolah. Dari sampel tersebut kita didapat ada 44 ibu-ibu yang kemudian kita jadikan sampel dan hipotesisnya adalah banyaknya ibu ke sekolah hipotesisnya itu banyaknya ibu ke sekolah bervariasi menurut tingkat pendidikan yang ditamatkannya. Di sini kita akan menggunakan alfa sebesar 5%. Bisa di next. Nah, jadi di sini kita punya jumlah kunjungan ke sekolah oleh ibu digolongkan menurut tingkat pendidikan.
Di sini ada SD, SMP, SMA, dan yang PT. Pertama, kita buat hipotesis terlebih dahulu, di mana hipotesis 0 atau H0 itu berarti tidak ada perbedaan dalam banyaknya kunjungan ke sekolah berdasarkan tingkat pendidikan ibu, di mana median jumlah kunjungan sama untuk semua kelompok pendidikan, dan untuk H1 atau hipotesis alternatifnya ada perbedaan dalam banyaknya kunjungan ke sekolah berdasarkan tingkat pendidikan ibu, di mana median jumlah kunjungan berbeda antara kelompok. Nah, untuk step pertama, kita gabungkan semua kunjungan dari semua data. Di sini yang SD ada 10, SMP 11, SMA 13, yang PT ada 10, kita total semuanya, ternyata diperoleh 44 data. Lalu kita gabungkan data-data tersebut dari yang terkecil ke yang terbesar. Di mana median laku nilai tengah, karena ada 44 data, kita bagi 2, berarti nanti kita peroleh mediannya, data ke-22, kita tambah ke data 23, kita bagi 2, karena datanya di sini genap. Nah, berarti data ke-22 itu 2, data ke-23 itu 3, kita tambahkan, kita bagi 2, menghasilkan median gabungannya 2,5. Lalu kita kelompokkan berdasarkan yang di bawah median, artinya kurang dari sama dengan 2, dan yang di atas median lebih dari 2, lalu kita buat tabel kontingensinya. Di sini tidak cuma 2 kali 2, karena di sini untuk pendidikannya ada 4, maka kita membuatnya sebesar 4 kali 2. Lalu setelah kita menentukan median gabungan, serta kita buat ke dalam tabel kontingensinya, ketiga kita lakukan uji statistik. Di sini menggunakan uji C kuadrat untuk menyelesaikannya. Di sini rumus untuk C kuadratnya adalah sigma dari O min E kuadrat per E, di mana E ini merupakan nilai harapan diperoleh dari baris total dikalikan kolom total dibagi dengan N atau jumlah datanya. Kita misalin aja di sini untuk yang SD kolom kurang dari sama dengan 2 sama yang SD kolom lebih dari 2. Kalau yang kurang dari 2 kan bisa di sebelumin slide-nya. Di sini untuk yang SD, kolom yang kurang dari 2 kita bisa lihat totalnya itu ada 10, yang total itu total baris, total kolomnya itu 23, maka untuk harapan dari SD yang mediannya kurang dari 2, itu 10 kita kalikan 23, kita bagi dengan 44 sebanyak total data. Sedangkan untuk yang SD yang mediannya lebih dari 2, berarti kita lihat di baris total itu ada 10 dan di kolom total itu ada 21. Jadi 10 kita kalikan 21, kita bagikan dengan total seluruh, yaitu 44. Bisa di next. Sehingga untuk nilai harapan yang mediannya kurang dari sama dengan 2, bernilai 5,23, dan untuk nilai harapan yang lebih dari 2, itu 4,77. Nah, kita masukkan, di sini diperolehlah hasil penyelesaiannya, sehingga untuk C kuadratnya kita tambahkan semua, karena kan tadi rumusnya sigma O per E kuadrat, sigma O per dikurang E min kuadrat per E, kita totalkan, diperolehlah C kuadratnya 1,222. Lalu setelah kita melakukan itu, next step-nya uji signifikansi,
Di sini untuk derajat bebas atau DF-nya itu 4 min 1, 2 min 1 kita peroleh 3. Dan untuk nilai kritis dari C kuadratnya bisa kita lihat dari tabel. Di sini ada yang dengan signifikan 0,05 atau 5%. Dan DF-nya 3 kita peroleh 7,815. Nah, karena tadi hasil dari C kuadratnya itu 1,22 kurang dari 7,815, maka kita gagal untuk tolak H0. Sehingga untuk kesimpulannya, data tidak cukup kuat untuk menunjukkan bahwa tingkat pendidikan ibu berpengaruh signifikan terhadap jumlah kunjungan ke sekolah. Baik, terima kasih. Sekian presentasi dari kami. Apakah ada pertanyaan? Ya, Mohon silakan izin, teman-temannya untuk bertanya. izin Bu, saya ingin bertanya. Namanya siapa? Perkenalkan saya Novita Lutfianda dengan NIM 13056220009. Saya izin bertanya mengenai mengapa uji median menggunakan distribusi hipergeometrik untuk menghitung probabilitas di bawah hipotesis nol. Bagaimana kaitannya antara tabel kontingensi 2x2 dengan asumsi bahwa median kelompok-kelompok tersebut sama? Terima kasih. Berikutnya siapa? Tanya, silakan. Saya izin bertanya kepada kelompok, apa sih kelebihan dan kekurangan dari uji median ini? Gitu, terima kasih. Jud, silakan. Eh, saya Fauzia Ramayanti, izin bertanya untuk kelompok. Jadi sebelumnya kan dijelaskan untuk dua soal ya. Nah, hasil akhir dari penyelesaiannya itu semuanya gagal menolak H0. Nah, saya ingin bertanya apakah terdapat kemungkinan bahwa hasil tersebut itu disebabkan oleh ukuran sampel yang terlalu kecil, jadi kekuatan ujinya jadi rendah. Nah, kalau misalkan iya karena itu, gimana cara menurut kelompok untuk meningkatkan hasil analisisnya agar lebih akurat? Terima kasih. Mohon maaf, boleh diulang? Oke. Jadi tadi kan ada dua contoh soal ya. Nah, hasil akhirnya itu gagal tolak H0. Nah, untuk pertanyaannya, apakah terdapat kemungkinan bahwa hasil itu disebabkan karena ukuran sampelnya terlalu kecil, jadi kekuatan ujinya rendah gitu. Nah, kalau misalkan karena itu, gimana menurut kelompok cara meningkatkan hasil analisis agar lebih akurat? Apakah sudah jelas? Berikutnya ada lagi yang bertanya, Raffi. Iya, sekarang giliran saya untuk mengajukan pertanyaan pada kelompok 5 ya. Maaf, maaf sekali ya. Itu saya lanjut ke ini yang statistik uji chi-square pada uji median ya. Tadi kan di slide 11, kalau jumlah total kasus dalam kedua kelompok N1 plus N2-nya itu kecil, uji Fiselnya itu digunakan untuk buat uji H0 itu sendiri. Sedangkan kalau total kasus cukup besar, uji chi-square dengan DF atau derajat kebebasannya saat itu bisa dipakai. Nah, adapun buat statistik uji chi-square-nya itu sendiri pada uji mediannya, chi-square sama dengan N dikali kuadrat dari selisih AD dikurang BC, lalu dibagi dengan A plus B, dikali C plus D, dikali A plus C, dikali B plus D. Itu mohon diterangkan lebih lanjut itu bagaimana rumus-rumus itu, formula itu didapat buat chi-square-nya itu sendiri dalam uji median. Terima kasih. Apakah pertanyaan saya jelas? Halo? Saya anggap jelas. Terima kasih. Ya, silakan dari kelompok 5 dijawab pertanyaannya. Mau
memastikan. Berarti untuk pertanyaan dari Rafli itu suruh eh berarti menjelaskan ulang terkait rumus C square ya, Rafli? Ya, Rafli tadi eh, ingin dijelaskan ulang tentang rumus apa? T-square atau tentang rumus Fisher? Ya, oke. Mungkin dari pertanyaan yang lain dulu, silakan. Untuk yang pertama, menjawab dari pertanyaannya Novita dulu ya. Tadi pertanyaannya yaitu mengapa uji median menggunakan distribusi hipergeometrik. Lalu kaitannya antara tabel 2 kali 2 dengan asumsi bahwa media kelompok tersebut sama. Begitu kan, Nov? Iya, Jadi betul. untuk jawabannya, sebenarnya alasan yang pertama itu pengambilan sampelnya. Kita misalkan pengambilan sampelnya itu tanpa pengembalian. Uji median membagi data menjadi dua kategori, di atas dan di bawah median yang tadi, di atas dan di bawah median gabungan. Seperti dimisalkan sukses dan gagal. Sukses itu yang berada di atas median, yang gagal itu yang di atas median, yang gagal itu yang di bawah median. Nah, distribusi hipergeometrik sendiri digunakan karena populasi terbatas, total datanya N adalah tetap. Jadi, median gabungannya membagi seluruh data menjadi dua bagian. Jika tanpa pengembalian, setiap observasinya hanya bisa masuk ke satu sel dalam tabel kontingensi, tidak independen. Contoh, misal ada soal lagi, jika ada N-nya itu 20 data, 10 di atas median, lalu 10 di bawah median. Dan kelompok A memiliki N1-nya itu 8 sampel. Maka probabilitas mendapatkan A adalah 3 di atas median. Adalah probabilitas mendapatkan A-nya itu sama dengan 3. 3 data di atas median. Dihitung dengan rumus PA-nya tadi kan PA sama dengan 3. Berarti 10 3 dikali 10 sama dengan bentar, Bu. Apa boleh kamu tulis di whiteboard? Atau mungkin ditampilkan penjelasan dari oret-oretan mungkin ya di share boleh.
Jika ada soalnya itu N, N-nya itu 20 data. Eh, itu dikelompokkan menjadi dua, yaitu 10 di atas median, 10 di bawah median. Nah, kelompok A memiliki N1 sama dengan 8 sampel. Misalkan probabilitas mendapatkan A itu ada 3 data di atas median, maka dihitung dengan rumus P A sama dengan 3, peluang A sama dengan 3 itu 10, tadi kan dibagi 10 di atas, 10 di bawah. Nah, 10 3. Nah, ini rumus ini tuh didapatkan dari yang tadi P A, B. Rumusnya dari sini, bentar. Nah, rumusnya ini. P A, B, A plus C, A, B plus D, B per N1 plus N2, A plus B. Oh, dari yang PAB itu ternyata ya. Iya, rumusnya dari sini. Sebentar. Maka didapat P, PA sama dengan 3 sama dengan 10. Hanya tadi kan 3. Ini B plus D. Misal B plus D itu ini 10. Karena tadi jadi dua kelompok. Di sini 5. Kenapa 5? Tadi karena N1-nya itu 8. Jadi kalau di sini udah 3, berarti di sini 5. Jadi lalu digabung. N1 tambah N2 kan 10 tambah 10 jadi 20. 3 sama 5 itu jadinya 8. Nah, contoh ini tuh kayak menghitung probabilitas mengambil 3 bola merah dari 10 bola merah dan biru tanpa pengembalian. Untuk kaitannya dengan tabel 2 kali 2 dengan asumsi median itu sama, misal jika H0 itu benar, maka median semua kelompok itu sama. Jadi setiap kelompok seharusnya memiliki proporsi yang sama untuk data di atas atau di bawah media gabungan. Proporsinya sama itu maksudnya berarti kalau yang di atas 10 berarti di bawah juga 10. Untuk contoh pada tabel 2 kali 2, frekuensi observasinya kan tadi A, B, C, D. Harusnya mendekati frekuensi harapan. Bentar, rumusnya. Nah, rumusnya jadi seperti ini. Di atas median, itu A, dimisalkan kelompok 1 dimisalkan A, untuk kelompok 2B, di kelompok yang di bawah median gabungan itu kelompok satunya dimisalkan C, dimisalkan ini dimisalkan D. Jadinya, ini kan dijumlah. Di atas median itu dijumlah sendiri. Berarti A plus B
Jadinya rumusnya A plus B, C plus D juga sama, jadi C plus D. Misalkan A plus C itu sama dengan N1, jadinya, dan B plus D itu sama dengan N2, jadi rumus N-nya itu hasil gabungan dari N1 plus N2. Keterangannya A itu banyak kasus kelompok 1 di atas median gabungan, jadinya rumusnya setengah dari N1. B banyak kasus kelompok 2 di atas median gabungan, rumusnya setengah N2 dan sama juga berlaku untuk C dan D. Jadi jika H0 benar, maka eh, A plus C, A, ban, A rasio A banding A plus C itu kurang lebih sama, B banding B plus D itu kurang lebih 50%. Nah, sebenarnya ini salah ngitung ya. Jadi sekolah A itu kan 2. Oh, ini 3. Berarti ini 2, ini 3, ini 2, ini 3. Ada salah ketik sedikit. Seharusnya emang di sini 5, di sini juga 5, totalnya 10. Kurang lebih seperti itu sih, mungkin agak belibet juga. Novita, apakah sudah paham? Oke, berarti Insya Allah tab- udah makan. iya, berarti jika perbedaan frekuensinya signifikan, maka H0 itu ditolak ya, kalau misalkan itu. Berarti mediannya berbeda. Tapi sudah cukup jelas, Kak Dika. Terima kasih banyak atas jawabannya. Terima kasih, Novita. Kalau sudah selesai menjawab pertanyaannya. Izin menjawab lagi, Bu, untuk pertanyaan mengenai kelebihan dan kekurangan dari uji median. Jadi, untuk kelebihan dari si uji median ini, kita bisa untuk sampel yang kecil. Jadi, walaupun sampelnya kecil, kita bisa menghasilkan nilai yang cukup valid, tetap valid, terutama jika menggunakan Fisher exact text. Terus bisa digunakan untuk 2 atau lebih kelompok. Jadi kita bisa membandingkan median lebih dari 2 kelompok yang independen. Lalu mampu bekerja baik untuk data yang ordinal, interval, atau rasio selama kita bisa urutkan. Namun memang untuk kekurangannya itu di sini kita hanya mampu membagi menjadi 2 kelompok, yaitu di atas atau di bawah median. Jadi kita mengabaikan besaran perbedaan nilai. Lalu paling sensitif pada sampel yang kecil. Jadi kalau sampelnya terlalu kecil, tadi juga udah sempat dipertanyain. Dari tadi kan sonsonya itu gagal tolak H0 ya, karena kita tadi ngambil sampelnya yang satu 10 data, yang satu tuh 44 data. Jadi ini izin sekalian aja ya dirangkes. Jadi emang itu bisa mempengaruhi ukuran sampel yang kecil bisa mampu menyebabkan untuk gagal tolak H0. Jadi jika hal yang mampu kita lakukan untuk meningkatkan hasil yang akurat, salah satunya ya meningkatkan si ukuran sampelnya menjadi ukuran yang lebih besar. Nah, lalu paling selain meningkatkan ukuran yang lebih besar, kita bisa menambahkan nilai dari si batasan kriteria ujinya. Sorry, bukan. Maksudnya di sini kita bisa
Maaf Ibu sebelumnya. Kita selain bisa meningkatkan ukuran sampel, kita juga bisa mengoptimalkan desain penelitian. Untuk yang kelebihan kekurangan, kira-kira ada yang mau ditanyain lagi enggak ya? Atau udah paham? Sudah cukup kelompok, terima kasih banyak. Baik. Kalau yang untuk pertanyaan yang karena terlalu kecil ada kemungkinan buat gagal tolak nol, gimana? Sudah cukup jelas juga kelompok. Terima kasih. Baik, sama-sama. Apakah sudah selesai untuk menjawab pertanyaannya? Atau masih ada yang belum terjawab dari kelompok 5? Sudah semua ya, kelompok 5? Iya, Ibu. Oh ya, jadi ini mungkin teman-teman agak ini ya, agak kok berbeda ya dengan sebelumnya ya. Karena sebelumnya kan memang uji untuk satu kelompok. Uji untuk satu kelompok itu meliputi uji randomisasi dan uji goodness of fit. Jadi mencocokkan dengan suatu distribusi. Nah, ini sudah beralih ke uji dua kelompok. Namun di sini ada juga yang terlewat. Tadi kelompok 5 menyebut uji Fisher ya. Uji Fishernya belum dibahas ya. Mungkin urutannya nanti disesuaikan lagi ya. Mungkin kalau yang Fisher diberikan baru uji median gitu ya. Jadi pemahamannya juga nyambung gitu. Oh, uji Fisher yang ini gitu ya. Oh, ini uji median seperti ini gitu kan. Kan belum ya uji Fisher ya. Uji Fisher nanti di minggu keberapa? Ya, sebenarnya di sini uji untuk dua kelompok yang saling independen, yang saling bebas. Jadi untuk uji dua kelompok ini ada kelompok yang tidak saling bebas dan kelompok yang saling bebas. Jadi pada umumnya untuk uji dua kelompok ini kita ingin tahu memberikan treatment ya. Kita memberikan treatment, kita ingin tahu apakah treatment yang kita berikan itu signifikan atau tidak. Misalkan treatment perbedaan pengajaran ya diberikan kedua kelompok. Apakah treatment pemberian metode pengajaran yang kita berikan ini lebih baik dibandingkan metode pengajaran yang konvensional misalkan seperti itu. Nah, itu berarti kita memberi treatment dan ingin tahu hasil dari treatment yang kita berikan itu apakah lebih baik dibanding treatment lainnya. Jadi ini seperti uji satu arah ya. Jadi ada kelompok treatment yang konvensional dan kelompok treatment yang baru. Oleh karena di sini diperlukan dua sampel yang berbeda. Namun juga ada pertanyaan, apakah semata-mata karena treatment yang kita berikan, perbedaan nilai yang bagus tadi, apakah bukan karena faktor lain? Karena misalkan kebagusan suatu nilai itu banyak faktor yang mempengaruhi kan ya. Selain kita memberikan treatment, juga faktor dari dalam dirinya sendiri seperti motivasi atau latar belakang akademik ya, yang mengakibatkan motivasinya itu lebih tinggi untuk kelompok yang satu dibanding kelompok yang lain. Oleh karena itu, kadang-kadang orang lebih menyukai memberikan treatment itu pada satu kelompok saja. Artinya, kelompok tersebut diuji sebelum treatment, kemudian diberikan treatment, dan diuji sesudah treatment. Jadi kita melihat perbedaan dari pengaruh treatment itu
pada satu orang tersebut, bukan membandingkan antar kelas ya. Kalau membandingkan antar kelas itu kadang-kadang menimbulkan banyak pertanyaan, apakah benar hanya karena treatment itu? Apakah bukan karena memang siswa-siswanya yang di kelas tersebut motivasinya tinggi? Nah, berarti faktor motivasi itu dari diri sendiri ya. Berarti kita misalkan mengukur seperti itu lebih baik dalam satu kelompok, dan di sini kita sebut dua kelompok tapi berkaitan. Artinya satu kelompok tapi dianggap dua kelompok karena kita memberi treatment, mengamati sebelum dan sesudah diberi treatment. Jadi hasilnya terlihat apakah ada peningkatan karena treatment yang kita berikan itu. Oleh karena itu di sini juga dalam statistik non-parametrik juga dipelajari beberapa metode dua kelompok yang saling berkaitan. Saling berkaitan itu artinya sifat-sifat dari kelompok itu sama persis, atau dapat dikatakan dia satu kelompok tapi diberi pre dan post ya treatment, atau memang diberikan pada dua kelompok yang berbeda karena mungkin terdapat kelemahan-kelemahan ya atau kekurangan kalau kita hanya menggunakan satu kelompok, sehingga perlu digunakan dua kelompok yang berbeda memang supaya terlihat jelas ya, lebih jelas, dan pengambilan kelompoknya pun tidak sulit karena mungkin waktunya yang terbatas. Nah, di sini untuk uji median ini uji untuk dua kelompok yang berbeda, yang saling independen, termasuk uji Fisher ya, itu untuk dua kelompok yang berbeda. Oke, mungkin dari Ibu sampai di sini, mungkin nanti kita cek lagi ya urutan-urutannya ya, supaya kesesuaiannya itu ada, kesinambungannya ada ya. Terima kasih untuk kelompok 5. Silakan ditutup. Baik, terima kasih juga kepada Ibu yang sudah memberikan tambahan penjelasan dan kepada teman-teman yang sudah memperhatikan dan memberikan pertanyaan. Kurang lebih presentasi kelompok dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, untuk pertemuan kali ini mungkin presentasi dua kelompok, dan selanjutnya nanti kita jadwalkan lagi ya, mudah-mudahan bisa luring ya, mungkin karena sekarang masih suasana liburan ya, mungkin kalian masih ada yang di luar kota dan sebagainya. Oke, Ibu tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Ya, Terima kasih, Ibu. ya, izin